Aglonema tanaman surgawi, lelaki, wanita tua dan muda bersatu padu membangun dari Aglonema, harumkan bangsa, warna-warni indah pesona kita, Nusantara ceria, penuh harmoni, Aglonema cinta abadi. Halo, selamat malam Sobat Sina Garden. Ketemu lagi kita pada acara potong memotong. Jadi hari ini saya mau mengupokoro, mau merawat aglonema yang sudah tersakiti hatinya. Ini aglonema emerald teman-teman. Coba ini bayangkan, medianya tidak saya ganti berapa tahun. Sepertinya hampir sekitar 2,5 tahun atau 3 tahun terkait dengan aglonema emerald ini. Tapi coba lihat, daunnya tidak mengecil teman-teman. Daunnya tetap sesuai standarnya dia. Cuma daun-daun bawahnya ini rontok karena udah terlalu lama umurnya ya teman-teman. Jadi ini rontok. Sudah batangnya ini sudah sangat tua, sudah media sudah tidak ganti selama bertahun-tahun. Jadinya seperti ini teman-teman. Ya. Ini adalah tanaman aglonema yang saya tanam dengan menggunakan media Sina Garden yang tidak saya ganti medianya selama bertahun-tahun. Tapi tetap daunnya bagus. Tidak mengecil, tetap membesar, tumbuh. Karena ini juga menggunakan pupuk. Pupuknya mana? Oh, itu pupuknya. Ya, pupuknya ini. Pupuk daunnya ini, teman-teman. Pupuk daunnya ini yang saya gunakan dan termasuk untuk melakukan penyemprotan di daun maupun di media. Oke, sekarang kita mau merawatnya supaya nanti batang-batang yang sudah tinggi ini bisa termanfaatkan dengan baik dan dia bisa bertambah banyak. Saya itu sejak pertama kali merawat aglonema cuma beli satu emerald teman-teman. Cuma beli satu emerald dan jadinya kayak gini, tidak saya apa-apain. Kita lihat medianya. Nah, nih. Tapi tetap masih hidup ya, masih bagus. Nih, akarnya juga masih lumayan walaupun sudah bertahun-tahun tidak kita ganti. Ini sekitar 2,5 tahun atau enggak 3 tahun, saya ingat. Sekarang kita ganti ya. Ini saya ketrok aja di sini. Semoga enggak patah batangnya. Teman-teman, akarnya enggak ada yang membusuk teman-teman. Akarnya enggak ada yang membusuk. Dia tetap sehat. Tanamannya sehat, daunnya sehat, nggak ada yang bermasalah. Cuma sekarang ini harus kita amputasi teman-teman, tapi sebelumnya saya cuci dulu. Soal cuci mencuci di pos saja ya, nggak usah di ini ya, kita langsung nanti setelah dicuci hasilnya seperti apa. Oke. Nah ini teman-teman sudah kita cuci, sudah ini akarnya bagus, nggak ada yang membusuk teman-teman, nggak ada yang membusuk. Ini belum ada yang saya potong-potong ya akarnya ya, masih masih aslinya. Ini kelihatan nih, kelihatan. Nah sekarang kita akan mulai potong-potong. Nah ini kan ada apa, mata tunas, nanti ini kita tanam batangnya, ini kita potong-potong. Sekarang kita potong aja ini, kita kasih sekian ya. Nih, nih, jernih kan, jernih, tidak apa, tidak ada spot merahnya, masih jernih bagus.
Ini sekarang kita potong lagi. Nah, potong-potong lagi teman-teman. Ya, segini-seginilah. Banyak ruas. Biar apa? Ada kesempatan untuk tumbuh. Nah, ini saya jadikan segini aja. Nggak usah apa? Satu ruas atau dua ruas. Kita kan yang penting nanti hidup. Kita saat ini akan menanam dengan menggunakan kokopit, teman-teman. Ini kokopit saya. Ini kokopit yang akan kita gunakan untuk nanam. Nah, kokopit ini kita taruh. Oh, sebentar, lupa. Kita kasih ini dulu antrakol biar dia terhindar dari jamur dan bakteri, teman-teman semua ya. Semua kita ini. Kalau saya sih cukup dengan menggunakan antrakol kayak gini ya. Mungkin kalau yang lain ada dikasih betadin dulu baru antrakol, ada yang harus ditutup dengan menggunakan penutup luka lainnya. Kalau saya dari dulu awal sudah cukup menggunakan antrakol saja. Ini batangnya sampai batang-batang bawahnya juga masih jernih, masih bagus, nggak ada yang apa bermasalah. Berarti media saya ini apa namanya tidak tidak tercemar oleh bakteri. Jadi ini sebagai pestisida juga bagus. Duh lama. Mungkin minta tolong gunting untuk membersihkan akar. Nah, ini karena cuma batang aja, jadi akar ini saya potong ya. Soalnya nanti kalau nggak saya potong nanti menyebabkan kebusukan teman-teman. Jadi ini harus kita habisin aja nanti kan tumbuh. Kenapa bisa membusuk? Karena akar ini kan menyerap air. Batang yang tidak ada daunnya kalau terlalu banyak menyerap air maka akan menyebabkan kebusukan teman-teman. Jadi teman-teman kalau melakukan pemotongan itu akar kalau bisa dikurangin, disesuaikan. Misalnya daunnya 1, daun 2, daun 3 itu harus kita kurangin akarnya, kita sesuaikan karena kalau terlalu banyak penyerapan airnya terlalu banyak juga. Nah, ini kita tanam dengan menggunakan kokopit teman-teman. Nah, ini kita bangi, kita tanam, terus kita padatkan. Kita padatkan. Jadi fungsinya menggunakan kokopit itu apa? Karena kokopit ini sifatnya bisa lebih mudah untuk dipadatkan. Kalau misalnya tanpa akar, itu media yang harus dipakai itu harus yang padat supaya dia tidak tanaman ini batang ini tidak bergerak-gerak teman-teman. Soalnya kalau tanaman ini bergerak-gerak, dia itu untuk pertumbuhan akarnya itu akan terganggu. Itu kuncinya sih. Jadi kalau menggunakan media biasa itu ya medianya kalau bisa dipadetin. Tapi saya kalau tanpa akar ini lebih suka menggunakan kokopit karena lebih mudah dipadatin teman-teman. Nih. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti jangan kena sinar matahari dulu ya teman-teman. Jadi biar dia penguapannya di apa? Dikurangin. Nah, kalau batang ini ya sama teman-teman, kita juga menggunakan kokopit. Nah, kalau batang ini kan tidak perlu terlalu padat juga nggak apa-apa karena kan dia tidak terbebani oleh daun-daun yang ada. Jadi ya udah kita bikin seperti ini aja. Nanti kan dia yang muncul dulu itu pasti akan tunas
tunas dulu sih kalau batang seperti ini, bukan akar. Ini seperti ini, jangan sampai salah arah dari mata tunasnya, harus ke atas. Macam ini. Cukup mudah ya teman-teman untuk merawat tanaman tanpa tanpa akar. Itu cukup mudah. Nah, nanti kita tinggal menjaga kelembabannya aja. Kayak kokopit ini kan kelembabannya terjaga ya. Jadi untuk batangnya ini lebih aman. Soalnya kalau batang aglonema ini, kalau misalnya sampai kekeringan terus habis itu kita basahin lagi, itu akan membusuk teman-teman. Soalnya saya sudah beberapa kali mengalami hal seperti itu. Saya kelupaan nyiram, akhirnya kekeringan yang benar-benar kering itu membusuk. Setelah saya siram lagi, akhirnya batangnya membusuk. Jadi kalau pakai kokopit ini terjaga teman-teman kelembabannya. Ini nggak usah kita siram dulu karena kokopit saya ini basah habis saya cuci, dan saya cuci dengan menggunakan air biasa, tetapi habis itu saya kasih saya siram dengan menggunakan air atonik teman-teman. Itu rahasianya juga dengan menggunakan air atonik, supaya lebih mudah hidup nanti untuk akarnya, karena mendapatkan nutrisi. Karena ini kita tidak memberikan pupuk ya. Oh iya, jangan memberikan pupuk sebelum ada tanamannya ya teman-teman, karena nanti pupuk itu akan mubazir. Kita sedikit lagi. Nah, udah cukup teman-teman seperti ini. Nah, ini nggak perlu kita siram dulu karena masih ada airnya, masih mengandung air. Nanti 1 hari dari setelah kita melakukan ini, 1 hari atau 2 hari baru kita siram teman-teman. Mungkin seperti itu aja dulu. Oh iya, saya mau mengupdate ini kemarin yang kita angkat induk untuk romantic love teman-teman. Ini tetap segar, daunnya masih tegak berdiri, tidak ada yang letoy, masih bagus, masih segar. Nih untuk romantic love-nya. Ini kelihatan dari daun-daun bawahnya masih tetap segar. Terus apalagi kemarin yang kita ini? Oh, ini ya, Mahaseti. Tapi baru 1 hari, besok aja saya tunjukkan. Harusnya nggak masalah, nggak ada apa-apa, masih bagus. Tapi saya tunjukkan aja besok. Biasanya kan baru kelihatan itu menguning, kelihatan itu agak lemas, itu kan setelah 2 hari atau 3 hari. Kalau 1 hari berikutnya sih belum tampak. Nah, ini sudah hampir 4 hari, 5 hari masih segar, berarti masih oke. Mungkin itu saja teman-teman. Semoga teman-teman selalu menikmatin apa yang saya buat di video ini. Semoga bermanfaat, bisa menambah sedikit-sedikit pengalaman buat teman-teman semua. Jangan lupa menggunakan pupuk-pupuk yang teman-teman percayai. Mungkin salah satunya pupuk ini dari Stena Garden, Ekoenzim. Banyak yang sudah pesan di kami untuk Ekoenzim. Saya juga menjual, ada di Shopee dan ada juga di Tokopedia ya teman-teman. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kalau teman-teman ada tanaman yang ingin dipinang, bisa WA ke saya. Nanti bisa langsung lewat WA, transfer, ataupun menggunakan Tokopedia juga bisa. Selamat beraglonema. Terima kasih.